Hello guys and welcome back with our study. We're going to discuss more about listening. Soon we are going to listen to the audio. We're going to discuss listening sections, part C. So again in part C we're going to listen to talk or lecture. Talk artinya satu orang bicara yang agak panjang seperti itu. Lecture semacam perkuliahan. So basically both of them are the same. Nah, setelah itu kita akan mendengarkan beberapa soal. Antara kita akan memperhatikan beberapa informasi, some information that we can gain from the audio. And after that, we are going to look at the questions that we have here. Okay, and then we're going to discuss together the information and then the possible answers from the questions. Okay, guys. Without further ado, artinya tanpa menunda lagi, we're going to see, we're going to listen to the audio. Okay, now guys, pay attention. Questions 43 through 46. Listen to a talk about Hawaii. Nah, ada hal pertama yang ingin saya tekankan di sini. Question number. Nah, yang pertama yang harus diperhatikan adalah question number. Be very careful to identify the question number. Once said, pas sudah dibilang, nomor berapa soal yang akan ditanyakan dari audio tersebut, you have to identify soalnya. Supaya ntar kita bisa fokus sama soal yang akan dibahas saja. So that we are not going to pay attention to all the questions, karena pasti banyak sekali. If you can focus, that's better. So knowing the number of the questions given for the audio, that's very very important. Second is the theme, tema sekali lagi. Tadi ada talk tentang Hawaii. So once you know it, pas sudah tahu itu bahwa itu akan cerita tentang Hawaii, maka Anda akan membawa imajinasi Anda to Hawaii, ke Hawaii. Walaupun nggak perlu pernah pergi, it doesn't matter. Yang penting bahwa kita akan audio itu akan membahas tentang Hawaii dan kita akan membawa imajinasi kita, understanding kita to Hawaii. Okay? So again, to information, question number itu yang satu. Yang kedua, the theme of the audio. Now we're going to listen again. Questions 43 through 46. Listen to a talk about Hawaii. For those of you taking part in the trip to Hawaii next week, I'd like to give you a little information about the weather that you can expect there. Tadi ada seorang bicara, the man talking about, it's kind of instructions kayaknya dari cara dia berbicara. For those of you who are going to take trip to Hawaii, for those of you, bagi kalian yang akan pergi trip to Hawaii, akan bepergian ke Hawaii. Jadi ada seorang bicara yang isi pembicaraannya itu kepada orang-orang yang akan pergi trip bepergian ke Hawaii. Nah, ada dua informasi yang jelas di situ. Satu, ada suara, it's kind of briefing kesannya. Dia akan memberi informasi kepada orang-orang. Yang kedua, mereka belum pergi ke Hawaii. Itu ditandai dengan adanya pernyataan for those of you who are going to. Bagi kalian yang akan pergi ke. Berarti orangnya masih di situ dan mereka ada rencana pergi ke Hawaii. That's two informations. Now let's go. You can expect the average daily temperature there to be about 80 degrees Fahrenheit or 26 degrees Celsius. Nah, yang kedua diberitahu adalah the temperature. Nah, di situ kalau di barat, kalau di Amerika, mereka sering menggunakan Fahrenheit. Tapi tadi ada juga dikatakan berapa temperaturenya dalam bentuk Celsius. Kalau kita susah mengingat Fahrenheit, karena kita memang tidak menggunakan Fahrenheit. So, it's very good that you remember, diingat yang Celsiusnya saja dulu. Okay? Tapi itu bukan informasi dasarnya, itu average temperature. Average artinya rata-rata. Jadi ntar nggak fix pada angka di situ. This is the average daily temperature in the springtime when we will. Nah, kondisinya adalah spring times. Average temperature during the spring times. Jadi saat itu adalah spring.
dan itu average temperature daily. Jadi hari-hari lebih kurang akan segitu. Dan itu again is Be there. It is interesting to note that it only gets a few degrees warmer in the summer and a few degrees cooler in the winter. Nah, ada interesting yang diucapkan oleh the man tadi bahwa perbedaan antara summer and winter is not very significant. Only few Celsius, few degrees. Perbedaannya hanya few degrees. Kalau di barat secara umum perbedaannya kan sangat signifikan. Itu bisa nanti puluhan degrees. Kalau di Amerika misalkan, kalau pada musim winter, pada musim dingin bisa minus beberapa minus, bisa minus belasan malah. Kalau di summer itu bisa 40 seperti gitu. So which is the gap is high. Tapi di Hawaii the gap is not high. Only slight changes. Perubahannya hanya sedikit saja. One important factor that keeps the temperature so constant and moderate in Hawaii is the trade winds. Nah, yang berikutnya ada kesan bahwa si pembicara akan membicarakan tentang trade winds. Nah, ini akan mungkin menjadi fokus yang penting bagi kalian semua ketika mendengarkan audio selanjutnya. Nah, kenapa itu penting? Karena si pembicara men-suggest topiknya dengan interesting. Jadi menarik. Nah, kalau menarik berarti layak untuk diperhatikan. Also, in this case, it is menarik. These are winds that blow in on the northeast or windward side of the islands on an almost daily basis. The trade winds blow through the islands an average of slightly more than 300 days per year, and they are the strongest during the heat of the afternoon and turn into a cooling breeze in the evening. Nah, ada perubahan angin dan pergerakan angin itu konstan, selalu lebih kurang seperti gitu. Itu yang membuat udara di Hawaii cuaca di Hawaii cukup stabil. Nanti diperhatikan lagi waktu-waktunya. Waktu-waktu yang di point out, yang disebutkan oleh si speaker. Itu menjadi hal penting. Ya, waktu sering menjadi good information to understand. The trade winds also keep the humidity down, which makes the weather even more pleasant. I hope this information will help you to understand the weather conditions that you're going to encounter next week on your trip. Nah, di situ ada informasi berikutnya adalah bahwa mereka akan encounter the weather next week. Mereka akan mengalami, akan ketemu dengan weather tersebut next week. Berarti sekarang mereka mempersiapkan diri, so they are going to Hawaii next week. It should also help you decide what types of clothes you should be packing for your trip. Nah, informasi itu juga menurut si speaker bisa membantu Anda memutuskan jenis pakaian apa, what type of clothes yang akan packing. Jadi mereka belum packing for this scenes. Mereka belum packing, but karena sudah di briefing, itu menjadi bahan informasi bagi mereka untuk packing barang before they go to Hawaii. Number 43. Nah, now masuk ke soal. Pas udah masuk soal, is much better, akan lebih baik if you langsung pay attention to the questions, langsung ke soal. Sebisa mungkin dibaca sambil mendengar, tapi fokus utama mendengar. Kalau bisa sambil dua-dua, that's the best. Kalau nggak bisa, baca dulu sambil menunggu audio jalan. Baca dulu misalnya winter. Nah, bagi yang soal yang pendek-pendek seperti gini is very easy, sangat mudah, karena sekali lihat dapat semuanya. But for longer questions like this, it's gonna be a little bit tricky, akan sedikit susah, tapi dibaca dulu sedapatnya, sehingga antar pas soalnya habis dan ada jeda antara menjawab dan masuk soal berikutnya, kita nggak keteteran mengejar soal-soal yang belum kita baca. Okay? So first pay attention to number 43 dan soalnya ada di sini. Let's listen. In what season of the year will the trip take place? In what season of the year will the trip take place? Nah, season of the year itu ada 4. Ada winter, spring, summer, and fall. Seperti yang bisa kita lihat di sini. Nah, pertanyaannya adalah kapan di season yang mana mereka akan melakukan trip tersebut. Oke. Tadi ada sebutkan winter, ada sebutkan spring, ada summer,
fall tadi seingat saya tidak disebutkan. So di antara 3 itu kemungkinan besar jawabannya. Namun yang pasti 1 menjadi the true answers. The true answer. Jawaban yang benar. So tadi dia menjelaskan, saya pikir sudah cukup jelas tadi kapan waktu disebutkan, kapan mereka akan berangkat. So that's for number 43. Tadi dijawab jawabannya. Number 44. What is the weather like in Hawaii? Nah, soal berikutnya adalah what is the weather like in Hawaii? Bagaimana kondisi weather di Hawaii? Nah, tadi ada fokus penjelasan adalah Hawaii, because mereka akan pergi ke Hawaii dan the man yang memberi instruction tadi menjelaskan bagaimana the weather in Hawaii. Nah, soalnya adalah bagaimana kondisi weather di Hawaii. Nah, seperti itu. Tadi ada berapa poin penting. Tadi ada disebutkan berapa derajat Celcius, Fahrenheit nggak terlalu penting bagi kita karena kita memang tidak menggunakan Fahrenheit. But Celsius menjadi good information. Tadi ada dia menggunakan average temperature, ada menggunakan slightly different, seperti gitu. If you can remember, kalau bisa diingat yang tadi, itu menjadi kata-kata kunci yang sangat bagus untuk membantu kita menjawab soal nomor 44. So number 44, if we check together, A, seasonable with warm summers and cold winters. Nah, seasonable artinya itu berdasarkan season, berdasarkan musimnya. Ya, jadi with warm summers, berarti pada musim summer dia warm, hangat. Kemudian cold winters, pada musim winter, musim dingin dia itu cold, dingin. Apakah seperti itu? Nanti diingat kembali. Yang B, fairly constant and moderate. Fairly constant itu lumayan konstan. Konstan artinya dia tetap tidak banyak perubahan. Fairly constant and moderate. Nah, moderate artinya cuacanya agak menengah. Menengah means not too cold and not too warm. Dan tidak terlalu panas dan tidak terlalu dingin. So is that one? Is it B? So try to think again. For the humid, tadi ada disebutkan tentang humid, tapi saya nggak tahu apakah disebutkan very. Tapi yang jelas tadi audio menyebutkan humid. Humid artinya lembab, seperti itu. Nah, nanti diingat kembali apakah that's the answer for number 44. Yang di extremely hot year round. Nah, extremely hot sangat panas year round itu artinya sepanjang tahun. Sepanjang tahun panas terus seperti itu. Apakah itu jawabannya? Okay, so that's number 44. Okay, try to remember again. Number 45. What is true about the trade winds? Apa yang benar tentang trade wind? Nah, apa yang benar? Artinya si pembicara menyebutkan beberapa informasi tentang trade winds. Nah, jadi beberapa informasi itu kita rangkum, nanti kita bandingkan dengan information that we have here. Jadi di sini ada yang benar, ada yang salah. Ada yang benar, ada yang salah. So the question, seperti yang kita dengar tadi adalah what is true? Apa yang benar? Jadi di antara 4 ini ada yang benar tentang cerita tentang trade wind tadi. Apakah they come from southwest? Apakah asal windnya berdasarkan ini refers ke trade winds, ke trade wind yang tadi? They come from southwest, berasal dari southwest. Yeah. Apakah they come most days of the year? Most days artinya hampir setiap hari dalam setahun. Berarti kalau ada satu tahun itu 365 hari, mungkin anginnya ada 350-an seperti itu, more or less, lebih kurang lah seperti itu. So that's for B. Yang C, the hardest during the night. Situ dikatakan paling keras itu waktu malam. Berarti anginnya itu paling kencang itu pada waktu malam. That's C. Nah, di sini hardest itu keras berarti ya. Berarti nggak kayak sepoi-sepoi, tapi dia keras.
hardest, karena kalau hardest lawan perbandingannya adalah hard. Ya, perbandingannya hard itu keras. Berarti keras, paling keras atau sangat keras. Jadi itu hendak menekankan bahwa anginnya sangat keras. That's for C. For D, they increase the humidity. Anginnya meningkatkan tingkat kelembaban. Oke, tadi ada sebutkan kelembaban. Tapi ntar diingat kembali apakah itu increase naik ke atas atau decrease turun ke bawah. So that's for number 45. Now we're going to see questions number 46. Okay, now let's listen together. Number 46. What will the people listening to the talk probably be doing soon? Ini tidak ditanyakan, setelah mereka dengar talk yang tadi, mereka akan ngapain? Setelah mendengar talk, setelah mendengar cerita ceramah penjelasan yang tadi, what do you think the people will be doing soon? Setelah itu mereka ngapain? Tadi di bagian akhir tadi ada dijelaskan bahwa mereka akan ke Hawaii next week, minggu depan. Nah, kira-kira mereka akan ngapain dari sekarang? For A, 46A, preparing for the trip, mempersiapkan untuk trip tersebut. Jadi mempersiapkan diri ya, apakah packing, beli baju dan sebagainya, sama this. Okay. Yang B, writing report about weather, menulis report tentang weather. Apakah mereka ada diminta menulis report tentang weather orang-orang tadi? So that's B. So C, beginning a study of the weather, mulai belajar tentang weather, tentang cuaca. Itu kayak anak kuliahan seperti gitu ya. Mulai pembelajaran tentang weather. Nah, apakah itu yang C? The last one, buying warm clothes for the trip, membeli baju hangat untuk trip. Nah, gitu. Jadi kayaknya yang A sama D itu agak-agak dekat. Nanti diperhatikan lagi mana yang lebih merangkum jawaban dari yang tadi. Okay. So that's for the discussion for this part. Ntar we can continue again in the next video. But again, I need to remind you, mengingatkan bahwa kita tuh akan bisa menangkap yang dibilang satu kalau vocabnya ada. Kalaupun kita tahu, kalau kita bisa mendengarkan, tapi kita nggak tahu vocabnya, itu nggak akan nyambung. So it's very, very difficult to understand if you don't know the vocab. So try again, very, very difficult. So supaya nggak difficult, what you need to do is that you improve your vocabulary. So that's number one, improve your vocabulary. Second, itu kuping harus diasah, harus dibiasakan. Kita ini kan orang Indonesia. Yang kita dengar itu adalah berbahasa Indonesia. Orang Aceh mendengarkan bahasa Aceh. So it's not English, bukan bahasa Inggris. Jadi kalau yang nggak biasa kita dengar, itu susah kita tangkap. Ya sudah jelas lah, vocabnya mungkin agak susah, pengucapannya beda, kemudian kita nggak familiar. So harus dibiasakan. You need to get accustomed to, you need to be familiar with the sound of English. Oleh karena itu, sering-sering dengar. Caranya, you can listen to music, you can watch movies, you can listen to podcasts, you can do whatever. Yang jelas, usahakan dibiasakan kupingnya mendengarkan bahasa Inggris. Okay? Okay guys, I wish you good luck with this study. Okay, I'll see you again next time. Bye-bye.